oksigen ini, Bu? Ya, jadi terima kasih untuk media ya. Juga ini sebagai corong kita juga untuk ke masyarakat kondisi update kita penanganan COVID-19 khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat ya. Karena di 3 minggu terakhir ini memang peningkatan jumlah pasien COVID cukup meningkat ya. Baik itu yang dirawat di Rumah Sakit Sultanuddin maupun yang saat ini sedang melaksanakan isoman di rumah. Tentunya hal ini membuat situasi khususnya kondisi untuk memulihkan pasien ini salah satunya yaitu oksigen ya. Oksigen ini sangat dibutuhkan dan ini terjadi kelangkaan, bahkan mungkin secara nasional ya kita mendengar di media massa maupun di media elektronik di mana-mana kebutuhan oksigen ini menjadi atensi dari Bapak Presiden. Oleh sebab itu khususnya untuk Kabupaten Kota Waringin Barat, alhamdulillah ya pada 3 minggu terakhir ini memang kita sangat kesulitan untuk mendapatkan oksigen karena rumah sakit Sultanuddin kita ini yang tersentral ya di dalam ruangan itu bisa tertanggulangi ya. Tapi yang tidak tersentral khususnya yang saat ini sedang melaksanakan perawatan karena memang ruangan bor kita karena kondisi lonjakan pasien akhirnya ada yang di lorong maupun di ruang IGD. Nah, ini tentunya butuh oksigen tabung ya. Nah, untuk menanggulangi masalah ini kita pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menyikapi ini, kita juga sudah komunikasi dengan yang supply kepada kita khususnya dari provinsi di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa pun sama, kelangkaan oksigen ini luar biasa. Nah, akhirnya alhamdulillah kita patut bersyukur di Kabupaten Kota Waringin Barat ini ada perusahaan PT Korindo ya, Arya Bima ya, Arya Bima. Mereka 3 tahun yang lalu pernah memproduksi oksigen, tapi 3 tahun yang lalu. Jadi ini tidak terfungsikan dengan baik. Karena keadaan ini adalah keadaan kedaruratan, akhirnya kita dengan tim Satgas pada saat itu mengkomunikasikan dengan pihak manajemen PT Korindo. Alhamdulillah gayung bersambut, mereka siap akan mengoperasikan suplai oksigen ini. Tentunya dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Dan kemarin juga kami sudah sampaikan dan Bapak Gubernur intinya karena ini sifatnya kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dengan PT Korindo Arya Bima Sari ini kemarin dengan Pak Gubernur dipersilahkan ya selama untuk menunjang kesehatan, menunjang keselamatan dan kebutuhan oksigen yang sangat mendesak ini. Nah, oleh sebab itu kemarin dari tim provinsi turun, mereka mengecek kelayakan kelayakan dari oksigen yang ada di PT perusahaan Korindo ini. Dan alhamdulillah dari sisi kelayakan intinya semua sudah bisa difungsionalkan. Nah, 2 hari terakhir ini kita membuat kesepakatan dengan PT Korindo yaitu MOU. Sebenarnya tujuan ya kronologis awal dari pembukaan oksigen ini masalahnya karena kelangkaan oksigen yang terjadi. Kita sudah melaksanakan MOU dengan PT Korindo dan alhamdulillah dari PT Korindo sudah mensupport ya untuk kebutuhan oksigen terutama untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat ya, khususnya Kota Waringin Barat. Tapi ternyata di dalam perjalanan waktu karena ada dari beberapa kabupaten tetangga yang mereka juga kesulitan mendapatkan oksigen, bahwa kita membuka diri ya, dan PT Korindo dalam kesepakatan itu mereka mintanya tetap melalui MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dengan PT Korindo. Jadi kalaupun ada dari kabupaten tetangga ya seperti Lemandau, Sukamara, bahkan ini mohon maaf dari provinsi pun mereka minta support dari kita tetap layani, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita bicarakan secara teknis dengan PT Korindo ya. Jadi intinya mungkin lebih jelasnya pihak Korindo hanya memberikan suplai oksigen, tapi berkaitan dengan armada, kemudian SDM, kemudian juga ya hal-hal yang lain untuk menunjang kelancaran ini tentunya dibebankan kepada kesepakatan kita pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi kalaupun nanti ada mendengar ada pembiayaan memang itu adalah khusus untuk biaya operasional ya yang bekerja untuk
untuk kelancaran pendistribusian oksigen seperti yang teman-teman lihat pada saat ini ya. Kita tabung yang besar itu ini dari Korindo ya. Ini sewa kita itu 50 tabung besar. Kemudian kita distribusikan untuk tabung yang kecil-kecil ini kepada masyarakat yang membutuhkan ya, yang membutuhkan dengan syarat-syarat yang sudah kami sampaikan melalui media sosial juga. Bila ini dibebankan ke Kabupaten semua, apa tidak memberatkan APBD kita, Bu? Kan Kabupaten juga mengambil kapasitas juga kan? Ya, jadi kalau bicara membebankan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat selama dari pihak manajemen PT Korindo siap mensuplai, tentunya nanti kita akan bicarakan dengan pihak-pihak, terutama tadi kabupaten-kabupaten yang membutuhkan ini. Selama PT Korindo siap menyuplai ya, karena terus terang kami pemerintah daerah ini hanya menjembatani dalam arti karena kebetulan PT Korindo itu kan berdomisili perusahaannya di Kota Waringin Barat. Jadi sejak awal PT Korindo itu tahunya satu pintu dengan Pemkab Kobar. Jika nanti ada dari kabupaten yang lain, tentunya melalui pintu kita. Jadi mereka tidak melayani semua seperti itu, karena memang kebutuhan yang mereka suplai ini khusus untuk Kota Waringin Barat. Nah, tapi tentunya dari sisi kemanusiaan ya, karena kondisi kedaruratan ini, tentunya kita akan berbagi. Tapi tentunya syarat-syarat itu ya tentunya dari teman-teman juga mungkin mereka minta support, termasuk dari provinsi pun sama. Mereka ikuti aturan kita seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada persepsi yang salah seperti itu. Kenapa ini dibebankan, tapi tentunya ada kendala-kendala yang kami juga harus sampaikan secara teknis, terutama untuk operasional ya di lapangan seperti itu. Mungkin sekaligus bahwa hari ini kita sudah launching ya untuk pendistribusian tabung oksigen ini, yaitu yang saat ini yang kita sedang layani untuk Rumah Sakit Sultan Hasanuddin kita itu ada kurang lebih 70 tabung. Kemudian untuk Doris Alpanus, Rumah Sakit Dr. di Kota Palangkaraya ada 110 tabung. Kemudian untuk Rumah Sakit di Sukamara ada 25 tabung. Kemudian untuk Lemandau 50 tabung ya, 50 tabung yang sudah kita distribusikan. Dan ini saat ini dari Kota Waringin Timur sedang meluncur. Kita tidak tahu berapa tabung yang mereka bawa, tapi kita mengisinya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita juga tidak bisa maksakan seandainya tabung 100 harus kita isi tabung 100, tidak mungkin. Karena kita membaginya ini betul-betul ini kondisi kedaruratan ya. Bahkan dari teman-teman ada juga tadi melalui Pak A1 dari teman-teman di Bartim ya. Ada komunikasi juga, bisa tidak kami minta suplai termasuk Kapuas. Nah, tentunya untuk membagi ini kita prioritaskan dulu, terutama yang prioritaskan adalah masyarakat Kota Waringin Barat dulu. Setelah itu baru kita bagi-bagi untuk teman-teman yang lain. Ya.